Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lantas, kembali lagi dalam acara Talk with Satlantas Polres Malang, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Bersama saya Bribda Henita yang akan menemani Anda kurang lebih selama 30 menit ke depan. Nah, baik, sebelum kita ke pokok pembahasan, ada satu pantun nih saya. Pergi belanja sama mama, belanjanya keluar kota. Daripada gabut di rumah, mendingan nonton podcast kita. Baik Sobat Lantas, hari ini kita sudah menginjak hari ke-18 puasa di bulan suci Ramadan tahun 2022. Nah, gak kerasa nih, sebentar lagi udah lebaran. Ngomong-ngomong soal lebaran, harus ada persiapan nih yang harus dilakukan dari beberapa instansi. Nah, saya sempat membaca artikel, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman tahun ini. Nah, seperti yang kita ketahui, selama 2 tahun ke belakang ini, 2 kali lebaran, masyarakat dilarang mudik dikarenakan adanya peningkatan kasus COVID-19. Nah, sudah terbayang bagaimana antusiasme masyarakat untuk menghadapi mudik lebaran tahun ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang mudik lebaran. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya sudah bersama Bapak Hadi sebagai Kabid Keselamatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan juga Bapak Kurniawan sebagai Kabid Pemeliharaan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gita. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ya Pak hari ini ya? Insya Allah. Alhamdulillah puasa. Oke, baik Pak, sebelumnya bisa dilepas maskernya, mungkin kita sudah ini ya Pak, booster semua ya, insya Allah aman gitu. Insya Allah aman. Baik, Pak Hadi, Pak Kurniawan, seperti yang saya bilang tadi nih, tahun ini masyarakat tuh sudah diperbolehkan untuk mudik lebaran. Nah, kira-kira apa aja kesiapannya nih? Mungkin dari Pak Hadi dulu. Ya, terima kasih Bu Anita, terima kasih. Salam kenal semua sahabat lantas. Saya seperti tadi diperkenalkan Bu Anita, saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Terkait dengan kesiapan kami untuk menyambut mudik dan balik lebaran tahun 2022 ini, ada beberapa persiapan yang telah kami persiapkan sudah beberapa bulan terakhir, mulai dari sarana maksudnya kendaraan yang bergerak itu seperti biasanya kami juga melakukan pengujian maksudnya masalah itu. Kemudian dari sisi SDM kita siapkan SDM untuk plotting di tempat-tempat yang kira-kira nanti dibutuhkan untuk keamanan dan keselamatan serta kelancaran arus lintas. Kemudian juga masalah persiapan sarana atau perlengkapan LHC, misalnya banner-banner atau rambu-rambu yang dibutuhkan untuk pengaturan manajemen rekayasa lintas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Baik, Bapak, mungkin kalau dari Bina Marga sendiri apa kesiapannya Pak? Terima kasih Mbak Enita. Salam kenal Sobat Lantas. Saya Kurniawan, seperti yang telah diperkenalkan tadi, saya dari Kabid Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. Mungkin kalau terkait dengan persiapan mudik, yang pasti kalau yang Dinas PU Bina Marga ini pasti erat hubungannya dengan jalan dan jembatan. Beberapa persiapan mudik yang telah dilakukan dari kami, tentunya kita mempersiapkan semaksimal mungkin tentang kondisi jalan yang ada di Kabupaten Malang sesuai dengan kewenangan kita tentunya. Dan juga selain itu kita juga setiap hari ini selalu mempersiapkan terkait juga penerangan jalan umum dan juga karena sekarang musim hujan dan beberapa hari ini hujannya cukup kencang, teman-teman dari tim pohon juga aktif untuk melakukan perembesan pohon dalam rangka untuk menghindari bahaya yang terkait dengan pengguna jalan. Selain itu juga nantinya pada waktu nanti libur cuti bersama Lebaran, kita juga membagi tim piket dari masing-masing bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mungkin seperti itu Mbak Enita. Oke, baik itu Mbak. Kembali lagi kepada Bapak Hadi, seperti
yang kita ketahui bahwa masyarakat sudah boleh mudik nih Pak. Mungkin ada persyaratan-persyaratan dari Dinas Perhubungan yang bisa disampaikan ke Sobat Lantas. Apa aja nih Pak persyaratan mudik? Terima kasih Mbak En. Terkait dengan persyaratan mudik, itu Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan surat edaran nomor 38 tahun 2022 yang intinya bahwa setiap pelaku perjalanan orang dengan transportasi darat, laut maupun udara itu ada beberapa protokol yang harus dia penuhi. Yang jelas protokol itu dimulai dari tempat mereka berangkat, tempat huniannya mereka berangkat atau dari manapun mereka berada. Kemudian di perjalanan, di dalam kendaraan maksudnya, kemudian sampai di lokasi. Protokol-protokol yang harus mereka penuhi seperti halnya yang sudah familiar kita diperkenalkan, yaitu harus menerapkan 3M itu, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga kerumunan, dan sering-sering atau aktif membersihkan dengan tangan dengan hand sanitizer. Kemudian seperti halnya yang telah diterapkan orang-orang yang sudah melakukan vaksin, tentunya dia juga aktif dengan aplikasi Peduli Lindungi. Itu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi protokol-protokol kaitannya dengan vaksin. Kemudian bagi pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksin dosis booster 3, itu memang tidak wajib menunjukkan tes PCR atau antigen. Tidak wajib swab nih Pak. Tidak wajib menunjukkan hasil swab. Kalau yang baru selesai dosis 2, dia harus menunjukkan tes bukti tes Swab antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Ya. Bagi yang baru 1 kali vaksin, dia harus tunjukkan bukti tes PCR-nya. Ya. Kemudian bagi yang komorbid itu dia harus menunjukkan hasil tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam serta disertai dengan surat keterangan kesehatan. Surat keterangan kesehatan dari lembaga yang diberi kewenangan masalah itu. Kemudian bagi anak-anak yang umur di bawah 6 tahun dibebaskan dari itu semua. Namun orang tuanya harus menerapkan protokol-protokol yang tadi telah saya sampaikan itu. Oke, baik. Jadi walaupun diperbolehkan untuk mudik harus tetap memenuhi persyaratan ya Pak? Iya, begitu. Nah, saya ini juga Pak sempat baca artikel nih, untuk di beberapa daerah lain itu ada program mudik gratis Pak. Untuk di Kabupaten Malang sendiri bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Memang mudik gratis tahun ini khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malang itu belum menyelenggarakan. Ini karena kami pada saat menyusun usulan anggaran pada waktu itu kami belum berani memperkirakan ini mudik gratis atau berkumpul secara massal sudah diperbolehkan atau belum. Tapi pengalaman tahun lalu pada saat sebelum Covid kita selalu menyelenggarakan mudik gratis dengan rata-rata kepada 5 tujuan di Jawa Timur, ke Sumeneb, ke Bojonegoro, ke Ngawi, ke Banyuwangi. Ya, sekitaran Jawa Timur. Sekitaran Jawa Timur. Nah, saya kembali lagi kepada Bapak Kurniawan nih Pak. Untuk di Kabupaten Malang sendiri nih Pak, akan ada beberapa jalan yang rusak. Itu solusinya bagaimana Pak untuk sebelum kita ke hari Lebaran, mudik Lebaran ini, solusi yang sudah dilakukan apa aja Pak? Terima kasih Mbak Anita. Mungkin akhir-akhir ini memang kondisi jalan di Kabupaten Malang mungkin menjadi topik yang hangat. Terutama di medsos itu kita sering melihat beberapa ruas jalan di Kabupaten Malang itu rusak. Iya betul. Ini mungkin di sini bisa disampaikan Mbak Ita, ini mungkin salah satu efek dari selama 2 tahun kita terkena pandemi, yang mana itu berpengaruh terhadap anggaran di tempat kita, di mana anggaran yang biasanya untuk pemeliharaan jalan atau untuk peningkatan jalan itu terpaksa direfocusing untuk penanganan pandemi COVID-19 selama 2 tahun berturut-turut yang sekitar 50-60% dari anggaran normal. Jadi
bisa dibilang sekarang itu ngunduhnya. Jadi selama 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa mengcover jalan kita, terutama jalan kabupaten yang strategis, seperti contohnya yang hangat sekarang itu di Jalibar, sama di Gregbet Gondang Legi. Itu untuk yang tahun ini sebenarnya kita sudah programkan juga melalui penanganan pemeliharaan jalan yang mana anggarannya cukup besar. Tentunya mungkin sekedar informasi ke Sobat Lantas, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang mana mulai dari perencanaan, terus kemudian kita lelang, baru kita bisa melaksanakan. Untuk yang jalan di Jalibar sama Gregbet Gondang Legi sekarang sudah proses pelelangan. Memang agak molor karena ada hal-hal teknis yang harus kita sesuaikan dan memang harus kita patuhi. Jadinya pelaksanaan mulai tender nantinya molor sampai sekarang sudah proses tender, dan tender itu sendiri paling cepat itu kalau tidak ada masalah itu sekitar 27 hari. Ya, jadi mungkin Sobat Lantas bisa sabar. Sedangkan untuk kaitannya dengan menghadapi arus mudik, kita upayakan untuk penanganan sementara, Mbak Inita. Di sini kita melaksanakan tutup lubang. Jadi untuk lubang-lubang yang berbahaya seperti di Jalibar ini sudah kita kerjakan. Jadi kalau yang kita rencanakan itu kan kita overlay total, kita hotline total. Ya, jadi sekarang kita cuma tutup lubangnya itu aja yang berbahaya dan yang kiranya berbahaya bagi pengguna jalan. Dan sudah dilaksanakan teman-teman. Insya Allah minggu ini untuk yang Jalibar Insya Allah sudah selesai sampai ke perempatan Lalang Agung. Sedangkan untuk yang di Gregbet dan juga ruas-ruas lainnya, mungkin yang bisa kita lakukan dan kita upayakan sekarang ini istilahnya cuma penanganan rutin atau rutin maintenance yang sifatnya sementara. Sedangkan nantinya juga pasti juga akan kita tangani untuk program untuk yang bisa seperti overlay tadi. Cuma kita harus sabar nunggu tahapan-tahapan tersebut. Dari itu juga kita nantinya kita sudah instruksikan kepada teman-teman di lapangan nanti untuk masang semacam banner peringatan istilahnya kalau memang jalannya ini masih berlubang dan kurang nyaman bagi pengguna jalan, jadi biar mereka lebih hati-hati. Mungkin itu Mbak Enita. Jadi hanya beberapa lubang-lubang yang berbahaya itu aja, apa yang berpotensi ya Pak, supaya bisa digunakan pada saat mudik Lebaran nanti. Pak. Nah, Pak, untuk dari Dishub sendiri biasanya kalau dari kepolisian ini dari Polri kita kan bekerja sama ya Pak ya. Nah, kita kan mendirikan pospam itu. Untuk dari Dishub sendiri mungkin ada berapa personil Pak di setiap pospamnya? Sudah disiapkan berapa personil? Ya, terima kasih Mbak. Untuk mendukung pospam dan posyan nanti kami siapkan 100 personil dari Dinas Perhubungan yang terdiri dari beberapa staf dari dalam dan sebagian besar dari UPT, kaitannya dengan pendekatan pada posnya berada. Jadi misalnya pos PAM-nya di Lawang, kita akan suplai dari teman-teman yang di UPT Singosari. Jadi kita punya ada 8 UPT kaitannya dengan itu. Jadi petugas-petugas atau teman-teman nanti yang kita kirim ke pos-pos PAM dan YAN itu kita carikan yang terdekat dengan tempatnya bekerja dan tempatnya mereka tinggal. Ya, jadi insya Allah semua pos PAM bisa tercover ya Pak? Insya Allah. Ya. Baik. Oke Pak. Baik. Nah untuk angkutan sendiri nih Pak, mungkin ada pengecekan untuk persiapan mudik Lebaran, ada pengecekan angkutan umum gitu Pak? Yang angkutan yang bisa beroperasi seperti apa gitu? Ada persyaratannya? Ya, kalau dari kami kan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Intinya kewenangan kami itu terkait dengan angkutan itu adalah angkutan pedesaan. Angkutan pedesaan dalam rangka mengantisipasi angkutan Lebaran ini ya seperti pada kegiatan rutin, tidak ada kegiatan yang istimewa kaitannya dengan proses pelaksanaan uji game. Jadi di situ kita cermati tidak ada kendaraan yang kita luluskan kalau memang itu kendaraan tidak lulus uji.
Namun keluar dari itu semua kita juga secara acak melakukan ramcek. Ramcek dilakukan dua metode, yang pertama di beberapa terminal, yang kedua dengan cara langsung mendatangi ke tempat poolnya kendaraan itu. Kita ramcek, kita lakukan sosialisasi kaitannya dengan kesiapan kita untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kaitannya kita harus nomor satukan keamanan, keselamatan, dan kelancaran para pengguna jasa angkutan walaupun bukan hanya pada masa mudik, sehari-hari pun juga harus dilakukan seperti itu. Jadi sudah rutin Pak ya pengecekan tersebut. Oke, baik. Nah Pak, untuk bicara soal jalan yang rusak tadi nih, kan di beberapa daerah di kabupaten juga ada beberapa jembatan. Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Lantas Pak, jembatan mana yang harus diantisipasi nih? Mungkin nanti jembatannya ada kerusakan atau sedang dalam perbaikan, ada di mana saja Pak? Terima kasih Mbak Yanita. Kalau untuk jembatan, terutama untuk yang jembatan di Jalan Kabupaten atau K1 itu relatif lebih sudah aman Mbak Yanita. Sedangkan untuk yang paling ada sedikit, kalau kita nyebutnya deker karena cuma sebatas gorong-gorong kurang dari 2 meter bentangnya, itu kita ada beberapa memang ada yang berlubang, dan itu kita tangani sementara. Itu kalau sebagian kita kasih rambu-rambu semacam polis line gitu, dan juga kita upayakan untuk kita kasih plat besi Mbak ini. Jadi yang penting pengguna jalan ini bisa lewat. Jadi untuk lubangnya kita tutup dengan plat besi. Itu seperti yang di trackbed arah ke Wajah itu di Sakuwolo kemarin sempat viral juga di media sosial. Itu ada deker yang berlubang dan kita sudah tutup dengan plat besi. Jadi pengguna jalan tetap bisa lewat. Dan yang selanjutnya juga yang dari batas kota atau dari Madiopuro ke arah Tumbang itu juga ada deker yang di situ lubang, dan kita sedang usahakan untuk kita lakukan hal yang sama juga. Jadi kita tutup plat besi yang agak tebal sehingga pengguna jalan bisa melintasi. Mungkin itu Mbak Enita. Oke, baik Pak. Nah, akhir-akhir ini kan Pak sering turun hujan ya Pak pastinya. Seperti beberapa hari yang lalu, seperti di Kebon Agung tuh ada pohon tumbang. Misalnya, tapi jangan sampai terjadi ya Pak ya. Misalnya nanti ada kejadian seperti itu, apa Pak solusinya? Jadi terkait pohon, kita memang ada seksi untuk yang mengatasi pohon terkait pohon yang di tepi jalan, khususnya di tepi jalan kabupaten atau jalan K1. Kalau yang kemarin yang di Kebon Agung itu kan kebetulan itu punya jalan nasional. Cuma kan kita ya tetap berusaha untuk saling support. Kalau dari kita sendiri, kita ada nantinya teman-teman dari tim pohon ini atau tim Rumija ini akan standby sewaktu-waktu apabila ada kejadian, karena memang seperti diketahui akhir-akhir ini sering hujan deras dan juga disertai angin yang cukup kencang, dan itu pun sudah kita antisipasi juga untuk melakukan pemotongan atau perempesan di pohon-pohon yang kiranya rawan, baik itu dari usulan masyarakat atau melalui program kita sendiri. Dan mungkin juga bisa saya sampaikan di sini Mbak Anita, kita ada semacam call center. Ini khusus untuk mungkin ada laporan dari warga atau dari Sobat Lantas terkait PJU penerangan jalan umum, mungkin ada yang mati atau ada yang mungkin yang sumbernya tidak, karena sering kan juga tertabrak kendaraan itu. Jadi juga bisa untuk laporan barangkali ada kejadian pohon tumbang atau yang sejenisnya. Nah, ini di 081 333 666 911. Jadi di 081 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali, 911. Ini merupakan call centernya khusus untuk laporan terkait dengan penerangan jalan umum dan
pohon tumbang. tepi jalan. Oke, baik. Jadi apabila ada warga masyarakat yang lewat jalan terus menemui kejadian seperti itu bisa menghubungi nomor tersebut, call center. Ya, ada Baik. WhatsApp-nya juga itu Mbak ini. Oke, baik Pak. Siap. Terima kasih. Nah, Pak, untuk Pak Hadi nih, untuk dari Dishub sendiri biasanya nanti kalau terjadi nanti ada misalnya lampu apil mati, itu apa solusinya Pak? Ya, terima kasih. Apil alat pengendali istirahat lintas memang alat elektronika yang setiap hari tertempa oleh cuaca, Iya, betul. panas, hujan, Betul. dingin juga. Iya, Jadi betul. bagaimanapun alat itu mungkin kerentanannya mengalami kerusakan cukup potensinya cukup tinggi. Terhadap kerusakan-kerusakan semacam itu, seandainya masyarakat menemui hal semacam itu, bisa disampaikan melalui forum LHJ yang sudah kita viralkan beberapa kali itu. Jadi kita tinggal menelpon ke situ atau kita bisa menuliskan di website forum LHJ itu. Oh, baik. Ya. Oke, Pak. Di forum LHJ malangkap.id. Oke, baik. Jadi misalkan ada di satu titik lampu apil mati, mungkin ada petugas pengaturan atau bagaimana gitu Pak? Ya jelas. Jadi pada saat tertentu misalnya urgen, jadi kita harus kedepankan manajemen dengan cara pengaturan dengan petugas. Memang secara hierarkinya kan pengaturan persimpangan itu ada beberapa hierarki. Hierarki yang pertama tanpa pengaturan, karena perbandingan volume lintas dari jalan mayor dan minornya juga berbeda jauh, atau volumenya memang belum secara signifikan belum memerlukan traffic light. Kemudian strata yang lebih tinggi pengaturan dengan orang. Nah, itulah telah kita terapkan dengan manajemen rekayasa dengan cara seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, mungkin ada beberapa jalur Pak nih yang nanti akan mengalami kepadatan pada saat mudik. Mungkin bisa diinformasikan itu di mana saja Pak? Ya, terima kasih Mbak. Memang ada beberapa jalur yang kita prediksi akan terjadi luapan yang sangat luar biasa daripada hari-hari sebelumnya. Terutama di jalur Jalan Provinsi Karanglu Karangploso, di Simpang 3 Karangploso itu. Betul, di situ sering terjadi Iya, kemacetan. itu memang belum bisa dilakukan manajemen rekayasa sehingga lalu lintas di situ bisa bebas seperti halnya di tempat-tempat yang lain yang semestinya memang harusnya lancar memang. Tapi untuk memenuhi itu yang jelas prasarana jalannya yang harus dilakukan evaluasi, maksudnya dilakukan perbaikan untuk peningkatan kapasitasnya. Jadi kapasitas ruasnya ditingkatkan, hambatan sampingnya ditekan. Memang kelemahan kita saat ini di negara seperti kita ini, kapasitas ruas yang ada pada suatu ruas jalan itu terlalu banyak direduksi oleh hambatan samping. Dan untuk itulah kita melakukan manajemen bagaimana hambatan samping di suatu ruas jalan itu tidak terlalu bisa menekan kapasitas jalan yang semestinya. Beberapa hal telah kita lakukan seiring dengan memang kegiatan kami di Dinas Perhubungan, antara lain dengan cara melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada teman-teman juru parkir. Oh iya. Iya, jadi kepada mereka diwanti-wanti, dihimbau, diajarkan tugas mereka nomor satu adalah menciptakan keamanan, kelancaran lalu lintas di mana mereka melayani parkir. Jadi bukan semata-mata harus menjadi alat penggali pendapatan asli daerah, tapi kita tekankan bagaimana mereka harus sama-sama merasa memiliki bahwa kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di tempat mereka bekerja itu adalah sesuatu yang utama, dan itu ada sesuatu yang kira-kira bermanfaat secara umum, bermanfaat secara kemanusiaan. Jadi pastilah ada imbal baliknya kepada yang berusaha menjaga itu. Baik. Ya, jadi selain teknis kita juga memberikan dorongan atau motivasi secara rohani kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya di mana mereka harus melakukan apa. Oke, baik Pak. Baik, betul. Terima kasih banyak. Nah, mungkin dari Pak Hadi maupun Pak Kurniawan ada tips nih untuk para pemudik yang mau mudik ke Malang. Bisa disampaikan ke Sobat Lantas. Kalau saya satu, Pak.
satu saja, bahwa keselamatan di jalan itu tanggung jawab dan kebutuhan kita semua. Semua berawal dari kita. Ikuti petunjuk, hindari pelanggaran, karena setiap kecelakaan itu selalu diawali pelanggaran, sekecil apapun. Betul. Pasti diawali dari pelanggaran. Betul. Saya kira dari saya hanya itu. Oke, betul. Dari Pak Kurniawan. Ya mungkin dari kami karena kita kaitannya dengan pelayanan fasilitas jalan atau transportasi jalan. Tips untuk pemudik mungkin seperti Pak Haji katakan tadi, itu keselamatan memang yang utama terkait dengan kondisi jalan di wilayah Kabupaten Malang. Mohon untuk sobat lantas yang kiranya nanti mudik ke wilayah Kabupaten Malang untuk mematuhi dan benar-benar hati-hati dan mematuhi petunjuk yang ada di ruas jalan tersebut. Jadi seperti kita ketahui kan mungkin tahun ini akan ada euforia mudik yang luar biasa. Iya, betul. Juga yang terkait tadi belum saya sampaikan sedikit Mbak Enita, mohon izin, yang terkait dengan akses wisata juga. Oh iya, betul. Nah, akses wisata di Malang Selatan ini potensi pantainya luar biasa, apalagi sekarang JLS atau jalur lintas selatan sudah nyambung mulai dari Sendang Biru sampai ke Donomulyo. Dan di situ ada beberapa titik pantai yang bisa dinikmati oleh pemudik mungkin nantinya. Tetapi kami mohon maaf sekali, memang akses menuju ke JLS tersebut masih belum, istilahnya masih belum nyaman lah. Tapi kita tetap berusaha, yang seperti saya sampaikan tadi di awal Mbak Enita, itu kita berusaha untuk penanganan sementara yang sifatnya rutin maintenance tadi, yang penting tidak berbahaya bagi pengguna jalan. Jadi kesimpulannya menurut saya intinya kesabaran dari masing-masing pengguna jalan di sini dituntut, karena memang keselamatan itu memang hal yang utama. Jadi itu Mbak Enita. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih banyak ya Bapak Hadi dan Bapak Kurniawan. Terima kasih sudah berbagi informasi, sharing-sharing bersama kami. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Nanti kalau kita undang lagi, jangan kapok ya Pak. Baik. Dengan senang hati Mbak Enita. Baik, terima kasih Pak. Baik Sobat Lantas, sampai di sini sharing-sharing kita hari ini tentang mudik Lebaran. Kami tetap menghimbau kepada seluruh Sobat Lantas dan maupun para pemudik, utamakan keselamatan, utamakan kesehatan, dan utamakan kenyamanan. Nah, sebelum saya penutup nih, saya ada satu pantun lagi. Nasi uduk lauknya bakwan, jangan lupa pakai lalapan. Mudik Lebaran harus aman, jangan sampai ayam ketinggalan. Baik Sobat Lantas. Baik Sobat Lantas, jangan lupa untuk seluruh Sobat Lantas yang menonton untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Saya Brida Enita izin undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.